Bapak, Ibu, Saudara-saudari Jemaat GKJ Bambu Tegarjo yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, Shalom. Majelis GKJ Bambu Tegarjo mengucapkan selamat bergabung dalam ibadah online saat ini. Kiranya Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam keadaan sehat dan baik. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan selaku Majelis GKJ Bambu Tegarjo, yaitu 1. Mari kita tetap mematuhi semua anjuran pemerintah untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah dari rumah. Persembahan yang telah terkumpul akan digunakan untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak kondisi saat ini. Oleh sebab itu, kami mohon terus partisipasi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sehingga pelayanan kita menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati. Selanjutnya, ibadah saat ini akan dilayani oleh beliau Bapak Pendeta Agus Prastyo SPDK. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, marilah ibadah ini kita awali bersama dan dalam hati kita masing-masing mengaku demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya adalah sumber pertolongan kita. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, mari bersama kita mengawali syukur kita dalam ibadah ini. Kita persiapkan kidung jemaat 60. Kita akan memujikan bersama-sama di bait 1 dan kelima, Hai makhluk alam semesta. Kita pujikan bersama-sama. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan,
kini waktunya kita diberikan kesempatan untuk mawas diri. Kita diingatkan dalam menjalankan kehidupan kasih kita di tengah situasi apapun, kasih harus tetap terwujud dalam kehidupan kita. Kembali kita akan melihat di 1 Yohanes pasalnya yang keempat, ayat 7-8 dan dilanjutkan ayat 19 sampai dengan 21 yang demikian. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Oleh sebab itu, mari bersama kita mawas diri, kita mohon pertolongan dan pengampunan Tuhan karena seringkali kita belum mampu melaksanakan dengan sebaik mungkin, bahkan seringkali kita melukai hati orang-orang terdekat dan saudara-saudara kita. Sebagai wujud penyesalan kita dan komitmen kita untuk memperbarui kehidupan, mari kita pujikan Kidung Penyesalan dari Kidung Jemaat 467, Tuhanku bila hati kawanku. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, rahmat pengampunan tersedia bagi kita, dan pengampunan itu berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sesuai dengan sabdanya yang menuntun kehidupan kita, mari bersama kita terima rahmat Tuhan. 2 Timotius pasalnya yang pertama, 2 Timotius pasal yang pertama ayat 9 sampai dengan 10 sebagai wujud sapaan Tuhan yang memberkati kehidupan kita. Yang demikian di 2 Timotius pasalnya yang pertama ayat 9 sampai dengan 10. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Demikianlah rahmat Tuhan bagi kita sekalian, kiranya menjadi kekuatan bahwa rahmat Tuhan menolong kehidupan kita.
Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, menjadi respon kita, syukur kita atas rahmat Tuhan ini. Hitung jemaat 353 di bait 1 dan 2. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan sapaan sabda Tuhan, mari bersama kita berdoa. Bapa di surga, kami menyiapkan hati, pikiran, dan nalar budi kami untuk diterangi oleh kebenaran-Mu dan kami diubahkan oleh kebenarannya. Oleh sebab itu, tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami menerima dengan sukacita dan kami dapat melaksanakannya dengan penuh syukur dalam kehidupan keseharian kami. Dalam Kristus kami sambut sabda-Mu. Amin. Bacaan dari bagian leksionari di minggu ini hanya 3 ayat di Injil. Dari Injil Matius pasalnya yang ke-10 ayat 40 sampai dengan 42. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Bacaan terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-10 ayat 40 sampai dengan 42 yang demikian. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikian pembacaan Injil Yesus Kristus yang disebut berbahagia kita semua yang mendengar, merasakan, dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, amin.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana kabarnya? Luar biasa berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tiada terasa kita sudah di penghujung bulan Juni dan sebentar lagi bulan Juli. Harapannya kita bisa kembali menyelenggarakan ibadah dengan tataran new normal, tapi tetap menunggu surat. Semua sudah diurus sedemikian rupa. Harapannya kita berdoa bersama. Kalau sudah mendapat surat rekomendasi, mungkin di bulan Juli kita sudah bisa beribadah di gereja. Baik Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, tema khotbah itu menarik menurut saya karena di judul khotbah itu dalam kebersamaan gereja-gereja Kristen Jawa Sinode saat ini menghayati tema yaitu lemah lembut terhadap sesama. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, sikap lemah lembut memang menjadi daya tarik tersendiri. Energi yang dimiliki oleh sikap lemah lembut itu sungguh mengagumkan. Banyak yang terpesona dan mudah mengiyakan jika lemah lembut sudah menjadi jalan yang ditempuh. Dalam berbagai hal dan situasi, orang akan memilih jalan ini untuk menunjukkan paling tidak dirinya itu sopan. Terus kemudian citra yang ada dalam dirinya tergambar baik. Dan terakhir akan membuat orang terkesan, wow, lemah lembut, cool, nyenengke begitu. Contoh saja misalnya kalau dunia remaja pemuda, apalagi sedang PDKT sampai pacaran sampai mau menikah, itu biasanya akan menjaga sikap dengan lemah lembutnya. Kata-katanya itu dirangkai jadi baik laki-laki maupun perempuannya punya segudang kata-kata di sana itu yang siap dirangkai untuk kemudian diutarakan dan disampaikan. Tidak lain sebetulnya ingin menunjukkan bahwa dia lemah lembut, baik, perhatian terhadap pasangannya. Apalagi kata-kata mesra. Saya yakin pemuda remaja saat ini yang lagi PDKT atau pacaran atau menuju membangun kehidupan rumah tangga gitu, itu biasanya sayang-sayangan, manis, wah lembut, nyenengke banget. Saya jadi teringat masa pacaran. Nah, oleh sebab itu seringkali kita terpesona, kita juga akan begitu mudah mengiyakan jika yang kita hadapi adalah orang yang lemah lembut. Itu menyejukkan sekali. Bahkan Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, dalam konstelasi politik, mendadak orang yang ingin menuju kursi pemimpin juga tiba-tiba menjadi sosok yang lembut, peduli mendengar aspirasi masyarakat dan menyiapkan segala hal. Bahkan rangkaian kata-kata janji manis itu disampaikan dalam rangka menarik simpati rakyat untuk memilihnya. Memang hati kita itu mudah tertarik dan simpati terhadap segala kelemah lembutan. Kita tidak bisa munafik, kita semua saya yakin akan mudah luluh dengan orang yang lemah lembut gitu. Namun di sisi lain Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga akan terkaget-kaget manakala yang kita sangka lemah lembut itu ternyata juga menipu. Ternyata hanya ucapan manis belaka, ternyata di balik kata-kata dan sikapnya yang lembut itu hanya menjadi sarana untuk memanipulasi dan pencitraan belaka. Jadi saya pernah mengatekisasi beberapa, tidak hanya di gereja bambu, tetapi juga ada pasangan-pasangan di luar gereja bambu yang sekarang sudah menikah. Di awal itu ya saya tanya masih romantis, masih indah lah. Pernikahan 6 bulan itu katanya ya masih indah sekali, pokoknya masih terlihat lemah lembutnya. Tapi katanya setelah punya anak dan mulai mengurus anak, gimana lemah lembutnya? Mulai Pak terlihat taring dan apa ini bahasa Indonesianya? Apa? Tanduknya. Jadi mulai terlihat galaknya, mulai terlihat acuhnya, dan seringkali lemah lembutnya hilang Pak. Tidak tahu kenapa Pak. Nah, baru tersadar ternyata selama ini terperangkap dalam lemah lembut yang diperagakan itu hanya dalam tataran topeng saja. Jadi untuk menarik simpati saja, untuk mengelabui saja bahwa dirinya baik, lemah lembut dan tidak akan pernah menyakiti dan melukai.
Tapi faktanya itu akan dilepas topeng itu ketika berhadapan dengan dunia yang sesungguhnya, yang panjang, dan prosesnya hidup bersama itu tidak sehari dua hari kalau itu dalam rumah tangga. Tapi dalam kehidupan bersama, apalagi di awal seperti dalam konstelasi politik itu, nyatanya kalau sudah duduk di kursi yang enak, akan lupa dengan janji-janji yang manis, yang lemah lembut, mendengar aspirasi masyarakat tadi, ternyata hilang. Oleh sebab itu, pencitraan dirinya yang baik dengan menggunakan lemah lembut inilah yang sebetulnya sangat berbahaya. Orang menggunakan topeng lemah lembut dan itu sulit untuk kita membongkarnya. Kita mudah tertipu dan bahkan kita terpesona dengan topengnya itu yang sungguh mengesankan. Saya punya cerita Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika awal-awal saya ke Jogja, kurang lebih di tahun 2013 sampai dengan 2014 lah, itu saya masa perkenalan di GKJ Bambu dan memasuki masa vikariat. Itu kan ada proses pembimbingan dan saya harus warawiri dari Solo, Sragen ke Jogja untuk mencari buku, mengumpulkan data begitu. Dan akhirnya biasanya karena sering bolak-balik Sragen, Solo, Jogja, saya masih senang naik kendaraan umum. Kalau Bapak Ibu yang sering bepergian ke timur, ke Surabaya, pasti akan naik salah satu moda transportasi yang sekarang sudah berganti nama. Kecepatannya sungguh luar biasa dan kadang-kala bikin deg-degan bagi yang naik. Ya, saya tidak menyebut mereknya. Suatu kali saya naik bus itu pulang ke Jogja, dari Sragen pulang ke Jogja. Nah, waktu dari Solo ada naik bapak-bapak begitu yang kemudian karena di tempat duduk saya itu kosong, kemudian dia dengan lembut permisi, "Mas, kosong nggih?" "Oh nggih Pak, monggo." Saya agak bergeser dan kemudian dia duduk. Sudah mulai berjalan dari terminal Solo menuju ke Jogja. Nah, dalam perjalanan itu mulai ngobrol banyak hal dan pada titik tertentu tanya kepada saya, "Lho Mas, nyambut damel?" "Oh nggih Pak, kula ten Jogja, nyambut damel napa nggih?" Saya harus jujur atau tidak ya? Akhirnya saya jujur. "Saya proses Pak di gereja." Proses di gereja untuk apa?" Beliau bertanya. "Mau jadi pendeta." "Wah, Masnya mau jadi pendeta ya, masih muda begini mau jadi pendeta ya?" Terus kemudian dia bercerita dan ceritanya mengejutkan. Ternyata dia mengaku juga Kristen dan saudaranya juga menjadi pendeta di salah satu tempat di Pati, dia bilang begitu. Terus saya tanya gerejanya apa? Wah, saya agak lupa gerejanya begitu. Akhirnya terjadi percakapan yang lemah lembut, dia sangat sopan sekali. Nah, pada suatu saat sudah sampai lewat Gondang Winangun dan sudah mau menuju Prambanan itu, kemudian percakapan kami tiba sampai saatnya, "Loh Masnya nanti turun di mana?" "Oh, saya nanti turun terminal Giwangan." "Oh, sama, saya juga terminal Giwangan." Kemudian dia mulai meraba-raba sakunya begitu dan akhirnya dia mengekspresikan kekagetannya. Kekagetan yang luar biasa, seakan-akan ada hal yang hilang di celananya itu. Kemudian saya bertanya, "Pak, enten apa?" "Wah, Mas, niki napa kula kecopetan nggih?" "Lho, enten apa?" "Lho, dompet kula mboten wonten niku." Akhirnya, "Wah, pripun? Wah, padahal jenengan ajeng ten pundi?" "Bar niki kula pengen tilik ten Pati ya, sederek kula sing dadi pendeta niku," kan begitu. Nah, akhirnya, "Pripun nggih Mas niki? Nek kula nyuwun ngampil arta 100.000 riyen pripun?" Wah, saya kan nggak enak, dari awal kan lemah lembut sekali kan gitu. Dan akhirnya saya mengeluarkan dompet saya dan kemudian saya keluarkan dan saya berikan 100.000 itu dan janji setelah nanti ke Jogja akan datang ke gereja Bambu, akan mengembalikannya. Tanpa berpikir panjang karena lemah lembutnya yang kemudian sangat sopan itu, saya memberikan 100.000. Nah, setelah lewat Prambanan sudah berlalu, kemudian menuju Janti, anehnya adalah, "Mas, saya tak sebentar tanya, nanti saya turun di Giwangan itu ada transport apa enggak," kan begitu. Dan akhirnya beliau maju ke depan dan tiba-tiba ternyata dia turun di Janti, tidak jadi di Giwangan. Apa yang terjadi setelah
Kemudian turun di Giwangan, saya ngobrol dengan kondektornya. Ternyata kondektornya itu sudah hafal dengan beliau itu. Dan waktu perjalanan itu seringkali kondektor mengatakan, hati-hati, jaga dompet, jaga tas, begitu. Kondektornya sudah punya isyarat, tapi saya tidak memperhatikan. Rupanya Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah saya turun dan ngobrol dengan kondektor, Mas jenengan kenging pinten? Loh, napa Pak? Dan dek wau nika copet halus ya. Loh kok saged? Memang begitu. Setiap kali turun nanti dia akan dapat kan. Loh iya lah Pak. Iya. Jenengan sukani pinten? 100 nggih. Berkah mriko bablas. Rupanya merampok dengan kelemah lembutan. Saya tidak tahu, rupanya itu motivasinya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, bacaan kita saat ini kelanjutan dari minggu yang lalu, bagaimana Yesus memberikan perintah kepada murid untuk mengutusnya melaksanakan tugas, yaitu untuk membentuk karakternya supaya lemah lembut terhadap sesama, tanpa menggunakan topeng yang terlihat kelihatannya baik, kata-katanya, sikapnya yang lembut. Jadi seringkali kan pemahaman kita kalau lemah lembut itu nggih, mboten kula nggih, dan seterusnya. Tetapi ternyata tidak. Watak lemah lembut yang disampaikan Yesus kepada para murid, kalau Bapak Ibu membaca secara utuh teks itu, lemah lembut tidak hanya soal kata dan sikap, namun kalau lihat Bapak Ibu lihat bacaan secara komplit adalah keterpihakannya dan hatinya yang digerakkan oleh belas kasihan menolong mereka yang tidak beruntung. Maka pesan utama Injil adalah bagi mereka yang tidak beruntung, bagi mereka yang tersesat jalan hidupnya, bagi mereka yang tersingkirkan, terasingkan, sampah masyarakat mendapatkan tempatnya kembali. Dan itulah keterpihakan, itulah sikap lemah lembutlah yang kemudian harus terwujud dalam hidup panggilan para murid. Itulah panggilan para murid untuk melaksanakan perintahnya Yesus. Yang kemudian yang kedua lemah lembut adalah soal kesediaan untuk bersama-sama dengan mereka yang menderita, untuk membantu mereka kembali memiliki asa, harapan, semangat untuk bangkit menjalani kehidupan. Jadi lemah lembut itu ditunjukkan tidak hanya persoalan kata dan tindakannya yang menurut versi orang Jawa kan lemah lembut itu halus begitu. Tidak, tetapi justru lebih dari itu, kesediaan untuk bersama-sama dengan mereka yang tidak beruntung tadi. Sebagai contoh, serawung terhadap wong cilik, terlantar, tidak berpengharapan. Mau atau tidak, itu wujud kelemah lembutan, keterpihakan. Kadangkala kalau strata kita sudah naik menjadi orang kaya, menjadi orang yang memiliki pangkat dan derajat, enggan untuk bersama dengan mereka, bahkan justru kita tidak menunjukkan kelemah lembutan, tetapi arogansi kita yang terlihat malah justru lembut kelihatannya. Tapi sebetulnya arogan dengan kita tidak mau bersama dengan mereka, menjaga jarak, enggan untuk bersama dengan mereka yang sebetulnya mereka membutuhkan pertolongan dan bantuan. Tetapi justru Yesus mengarahkan para murid untuk lemah lembut adalah kesediaan untuk bersama-sama dengan mereka yang menderita, membantu mereka kembali memiliki asa, harapan, dan semangat untuk menjalani kehidupan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, lemah lembut adalah tindakan yang memberikan kesejukan yang bermakna bagi sesama. Tidak muluk-muluk, dalam teks itu digambarkan secangkir air yang disuguhkan bagi tamu yang haus adalah gambaran kelemah lembutan itu. Setiap hari kita akan bertemu dengan tamu dalam tanda kutip. Tamu yang menjengkelkan, tamu yang menyejukkan, tamu itu bisa berarti orang lain yang datang menghampiri kehidupan kita dan kita berinteraksi. Dan kadangkala banyak karakter, banyak hal. Mampu tidak kita tetap menyuguhkan secangkir air kesejukan bagi tamu-tamu kita dengan segala beragam yang ada itu. Maka kiranya kita kritis dan terus peka. Tidak mudah untuk membedakan mana kelemah lembutan yang sesungguhnya. Kadangkala di balik kelemah lembutannya ada yang semu saja, menggunakan topeng hanya demi untuk memuaskan keinginannya dan justru mengorbankan orang lain atas nama kelemah lembutan. Kiranya kita kritis, terus peka, kita tidak mudah terjebak. Kalau kita lemah lembut, bagaimana Pak lemah lembutnya? Ya diwujudkan dengan komitmen kita dan
keyakinan dalam diri kita untuk kita berpihak kepada saudara-saudara kita yang memang membutuhkan. Saudara-saudara kita yang saat ini membutuhkan pertolongan, yang perlu mendapatkan sentuhan kasih yang menurut saya itu melemah lembutkan kehidupan ini, dan justru di sana kita bisa melihat kasih kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bagaimana dengan kita? Apakah kita berperilaku lemah lembut itu tatarannya masih, maknanya lemah lembut itu masih soal kata dan tindakan, yang penting alus, tapi kadangkala alus juga nyelekit. Dalam Jawa itu kan ada, misalkan dalam memuji nama Tuhan, dalam paduan suara jani alus tapi kan nyelekit. Wah, suaranya bagus ya, mending rasa nyanyi wae, itu kan sakit. Lebih baik kan, wah suaranya fals, yuk kita ulang, itu lebih fair. Tapi kelihatannya lemah lembut, wah suaranya apik banget, mending rasa nyanyi apik banget meneh, itu kan sakit sekali. Nah, kadang-kala dibungkus kelemah lembutan yang topeng itu, dan itu menyakit. Atau kelemah lembutan itu hanya menjadi saat-saat kita membutuhkan sesuatu saja, tetapi saat-saat tertentu ketika keinginan dan harapan kita sudah selesai, kita justru melakukan tindakan yang keras, bahkan sering membuat luka di sekitar kita, orang-orang terdekat di tempat kita. Nah, oleh sebab itu, mari kita memurnikan diri. Lemah lembut itu bukan topeng, namun buah kehidupan. Bukankah buah dari Roh Kudus itu, kasih itu lemah lembut, yang mampu menerobos banyak hal, bahkan mampu meneduhkan segala sesuatu yang sifatnya kacau balau diubah menjadi sebuah keteduhan yang mendamaikan. Memang untuk menghasilkan buah proses yang panjang. Proses itulah yang harus kita jalani dalam mengikut Yesus. Maka Yesus mengutus kita untuk menggunakan kelemah lembutan adalah hati kita yang terus tergerak oleh belas kasihan. Sehingga itu bukan topeng, tetapi itu adalah naluri, karakter dalam diri orang percaya yang siap memberikan pertolongan, pengorbanan bagi sesamanya. Selamat berproses Bapak Ibu Saudara sekalian untuk buah-buah kehidupan. Dan saat ini watak lemah lembut itu harus terwujud, apalagi memasuki new normal. Akan banyak gregetan dengan sikap-sikap hidup yang tentunya untuk menerapkan itu tidak mudah. Banyak yang akan abai, banyak yang akan pokoknya. Kita akan berhadapan dengan itu. Maka kelemah lembutan kita ditunjukkan dengan keterpihakan kita untuk memberikan dukungan, pengetahuan yang benar bagaimana menjalani kehidupan. Dan gereja harus menyuguhkan budaya lemah lembut itu dalam rangka memberikan pendidikan kepada umat dan masyarakat bagaimana menjalani kehidupan untuk saling mengasihi, saling merawat, dan saling menolong. Selamat berproses Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu. Kami diperkenankan bersama untuk beribadah meskipun dari rumah kami masing-masing. Dan kami sudah bersama mendengarkan sabda-Mu untuk kami bersikap lemah lembut terhadap sesama. Tidak hanya dalam ucapan dan tindakan yang penuh pamrih. Seringkali kami hanya menggunakan kelemah lembutan itu ketika kami punya keinginan, punya pamrih, dan setelah itu seringkali kami berlaku seperti biasanya kembali. Namun panggilan yang mulia adalah soal keterpihakan, kebersamaan kami dalam situasi apapun bersama saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan, uluran tangan kasih. Disitulah letak kelemah lembutan yang sejati.
Oleh sebab itu, mampukan kami untuk terus menjadi abdi-abdi-Mu yang setia dalam menjalankan tugas dan panggilan kami. Ampunilah kami seringkali kata-kata kami tidak penuh dengan kelemah lembutan, juga tindakan kami tidak penuh dengan kelemah lembutan, dan kadangkala melukai keberadaan saudara-saudara kami. Mungkin sampai saat ini ada yang terluka, baik orang tua, saudara, suami, istri, namun saat ini kami memohon pengampunan kepadamu. Saat ini ya Bapa, kami berdoa bersama di masa pandemi ini untuk seluruh jemaat GKJ Bambu Tegalrejo dan juga yang mendengarkan dan juga menyaksikan siaran GKJ Bambu dimanapun berada. Mohon berkat Tuhan agar senantiasa dalam kasih kemurahan Tuhan. Tuhan berikanlah kekuatan dan perlindungan, jauhkanlah dari segala mara bahaya. Kesiapsediaan semua keluarga untuk menyambut tatanan baru, kiranya kami disadarkan untuk semua belajar dengan penuh hikmat, dan Kristen selalu bisa menyuguhkan budaya-budaya yang membawa kami untuk kehidupan yang lebih baik, dengan kami semua menaati protokol-protokol kesehatan yang berlaku. Berkati kedua orang tua kami, berkati saudara-saudara kami, berkati anak cucu kami dimanapun berada, kiranya penuh kesehatan dan penuh berkat Tuhan. Pergumulan-pergumulan yang sedang kami hadapi dalam keluarga kami masing-masing dengan berbagai ragam warna yang berbeda, mohon berkat Tuhan agar kami dimampukan dapat melewati semua pergumulan-pergumulan yang saat ini kami hadapi. Mohon hikmat-Mu agar kami dikuatkan dan diteguhkan. Saat ini yang berjuang untuk dapat pulih dari sakit penyakit juga Tuhan berkati. Segala upaya yang telah dikerjakan, kami yakin Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara-saudara kami yang saat ini juga mungkin mengalami banyak persoalan, tantangan ekonomi di masa pandemi ini. Kiranya kami diberikan kekuatan, masih banyak jalan, kami yakin melalui kreativitas yang baru di masa pandemi ini menjadi jalan berkah bagi kami, karena semua kami yakin pertolongan itu datang dari Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan kami sehingga kami memiliki inspirasi kreativitas baru untuk mencukupi segala kebutuhan di tengah situasi-situasi yang sulit ini. Mohon berkat juga Tuhan bagi gereja-gereja Tuhan untuk terus mengembangkan diakonia yang tentunya berpihak bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan. Kiranya gereja terus menginspirasi dan memberikan dukungan baik spiritual kepada saudara-saudara kami untuk tidak menyerah dan juga terus melanjutkan kehidupan. Kiranya gereja juga bersama dengan masyarakat bergandengan tangan, peduli satu dengan yang lain, menjaga merawat kehidupan dengan kehidupan yang dibuktikan terus berbagi dan tolong menolong. Kami berdoa secara khusus untuk GKJ Bambu Tegalrejo. Kiranya Tuhan berkati keberadaan gereja-Mu di tempat ini, senantiasa terus menjadi berkat sekecil apapun yang dikerjakan, kiranya menjadi secangkir kesejukan bagi siapapun juga. Kami juga berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami, berkatilah ya Tuhan. Mohon kiranya Tuhan menolong keberadaan bangsa kami menghadapi situasi pandemi saat ini. Segala hal telah diupayakan, kiranya semua penuh berkat Tuhan, sehingga seluruh kebijakan yang dikeluarkan berpihak untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dan jauhkanlah kami dari segala permusuhan, perpecahan, pertikaian, namun rangkul kembali kami dengan kasih yang saling menghargai, saling mencintai di antara seluruh bangsa Indonesia. Pemimpin bangsa kami berikanlah kekuatan, kesehatan, kekokohan, dan kegigihan memperjuangkan cita-cita bangsa kami yang sesuai dengan Pancasila Bhinneka Tunggal Ika bahwa naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mohon berkat Tuhan agar senantiasa amanah dan semua untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan partai dan golongan, apalagi untuk dirinya sendiri. Bapa di surga, akhirnya kami juga menyerahkan
pergumulan kehidupan kami pribadi lepas pribadi, kami yang memasuki dunia pekerjaan, tolonglah kami yang memasuki untuk dunia pendidikan yang baru juga Tuhan berkati. Kami yang bersiap memasuki untuk membangun kehidupan berumah tangga, kiranya juga Tuhan berkati. Dan kiranya gereja juga menyiapkan diri dengan segala pelayanan dalam era baru ini, terus mendampingi umat dalam keadaan apapun. Bapa yang penuh kasih, inilah seruan kami dalam doa syukur dan syafaat kami. Kami mengakui banyak kesalahan dan dosa yang kami sering lakukan. Kiranya Tuhan berkenan mengampuninya. Dan kami akan mengakhiri dengan doa yang Kau ajarkan bagi kami sekalian di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kini saatnya kita akan menyampaikan persembahan yang sudah kita siapkan. Dan nats persembahan kita terambil dari kitab Mazmur pasal 50 di ayat 14. Demikian firman Tuhan. Persembahkanlah syukur sebagai kurban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Saudaraku, pengumpulan persembahan akan diiringi dalam nyanyian Kidung Jemaat 363, Bagi Yesus Kuserahkan. Marilah persembahan ini kita aturkan kepada Tuhan di dalam doa. Allah Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan, karena pagi hari ini kami bersama-sama telah Tuhan berikan kesempatan untuk menaikkan rasa syukur kami. Oleh karena begitu banyak berkat yang telah Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Tuhan, pada pagi hari ini kami bersama-sama mengaturkan persembahan kehadirat-Mu, baik persembahan mingguan, persembahan bulanan,
dan persembahan syukur lainnya. Mohon berkat-Mu ya Allah, sehingga semua menjadi sarana kemuliaan nama Tuhan, dan kiranya Engkau memampukan kami semua untuk mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Selanjutnya senantiasa mohon berkat-Mu ya Allah, sehingga kami mampu mengelola persembahan ini seturut dengan kehendak Tuhan. Dan berkat Tuhan senantiasa kami mohon agar kami semakin hari semakin dimampukan untuk mempersembahkan seluruh hidup kami hanya untuk kemuliaan Tuhan. Sebab semua ini hanya kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang oleh karenanya kami semua selalu dalam kasih dan penyertaan Allah. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, di penghujung ibadah ini ada tugas panggilan kita untuk terus mewartakan kabar baik, karena Injil itu adalah kabar baik bagi semua. Maka mari bersama kita akan mengakhiri dari Kidung Jemaat 432, Jika Padaku Ditanyakan. Pada dunia yang penuh penderitaan, dan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan. Dan ku tak dapat penglihatan yang tertindas dibebaskan, sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa, akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata, tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Yang bersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus teranglah. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama dengan seluruh orang percaya di muka bumi, marilah kita memperbarui iman kepercayaan kita pada Tuhan dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita bersama menerima berkat dari Tuhan. Kini arahkanlah hati Bapak Ibu Saudara sekalian dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kidung Jemaat 410, tenanglah kini hatiku.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ibadah kita sudah selesai. Kiranya ibadah ini dapat menjadi kekuatan dalam kebersamaan di dalam keluarga, dalam menghadapi situasi dan kondisi saat ini. Untuk itu kami Majelis GKJ Bambu Tegarjo tetap menghimbau untuk kita tetap hidup sehat, dan jika tidak ada yang mendesak untuk tetap berada di rumah sesuai dengan yang sudah pemerintah anjurkan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.